di sebuah kampung kecil di pinggiran Jawa. Nama Bahar sudah lama jadi momok bagi warga. Tubuhnya tinggi besar, penuh tato, wajahnya keras, dengan bekas luka di pipi. Sejak muda, Bahar terkenal sebagai preman yang tak segan merampas uang, mengancam pedagang, bahkan memukul siapapun yang berani menentangnya. Suaranya lantang, penuh makian, dan setiap orang yang berpapasan dengannya lebih memilih menunduk ketimbang mencari masalah. Namun di balik kesombongannya, Bahar menyimpan kisah kelam. Beberapa tahun lalu, dia dituduh membunuh seorang kuli bangunan di pasar hanya karena tidak mau membayar uang keamanan. Mayat korban ditemukan di pinggir sungai, penuh luka lebam. Walau tidak ada saksi, semua orang tahu siapa dalangnya. Dan sejak saat itu, banyak warga percaya Bahar sudah dikutuk. Malam itu, Bahar pulang dalam keadaan mabuk berat. Bau arak masih menyengat dari mulutnya. Ia berjalan tertatih melewati jalan setapak yang sepi, hanya ditemani suara jangkrik dan gesekan dedaunan. Di tangannya masih tergenggam botol pecah bekas perkelahian di warung. Matanya merah, penuh amarah, dan tubuhnya oleng. Ketika sampai di dekat kuburan tua kampung, langkahnya terhenti. Dari arah makam terdengar suara aneh, seperti suara orang menggeretakkan gigi, bercampur dengan bisikan lirih memanggil namanya. Bahar, Bahar, Bahar. Ia mendengus kasar. Setan kampung, jangan main-main sama gue, teriaknya dengan suara serak. Tiba-tiba angin kencang berhembus, lampu jalan yang redup berkelip lalu padam. Suasana berubah mencekam. Dari balik salah satu nisan tua muncul bayangan hitam bergerak pelan. Bahar melotot, mencoba mengusir dengan makian, namun tubuhnya justru semakin kaku. Sosok itu mulai terlihat jelas. Seorang lelaki kurus dengan wajah hancur, rahang patah, mata melotot kosong, dan tubuh penuh lebam. Persis seperti korban yang dulu ia bunuh di pasar. Dari mulutnya keluar suara serak penuh dendam. Waktumu sudah habis. Bahar berteriak, mengangkat botol pecahnya. Namun tangannya gemetar saat ia mencoba melangkah mundur. Tiba-tiba kakinya seperti ditarik dari dalam tanah. Lumpur di sekitar makam menelan sepatunya, membuat tubuhnya terperosok. Bayangan hitam itu mendekat, mengulurkan tangan dingin ke lehernya. Di kampung, beberapa warga yang sedang ronda malam mendengar jeritan panjang memecah keheningan. Mereka berlari ke arah suara, namun yang mereka temukan hanyalah botol pecah berlumuran darah, tergeletak di tanah basah. Keesokan paginya, mayat Bahar ditemukan di dekat makam tua. Tubuhnya penuh lebam dan wajahnya pucat membiru seakan dicekik. Anehnya, di lehernya terdapat bekas jari panjang berwarna hitam legam, seperti bukan milik manusia. Sejak malam itu, warga sering mendengar suara langkah berat di jalan dekat kuburan. Kadang terdengar suara makian Bahar, kadang jeritan minta tolong. Orang-orang percaya arwah Bahar tidak pernah benar-benar pergi. Ia dikutuk untuk terus berkeliaran, menanggung dosa dan kejahatannya sendiri, menjadi pengingat bahwa kematian tidak pernah bisa dilawan oleh kesombongan manusia. Sejak mayat Bahar ditemukan di dekat kuburan, kampung itu berubah jadi mencekam. Malam-malam yang biasanya riuh dengan suara obrolan warga di warung kopi, kini sunyi.
Lampu-lampu rumah dipadamkan lebih awal. Jalanan gelap gulita dan suara jangkrik pun terdengar lebih nyaring. Orang-orang kampung berbisik bahwa Bahar tidak pergi dengan tenang. Ia mati dalam murka dan rohnya kini gentayangan. Beberapa malam setelah pemakaman, kejadian aneh mulai muncul. Pak Ujang, seorang tukang ronda, bercerita bahwa saat ia berjalan melewati kuburan, terdengar suara tawa berat seperti suara Bahar. Tawa itu disusul dengan langkah kaki berat di tanah basah. Padahal ketika ia menoleh, hanya ada jejak kaki penuh lumpur memanjang tanpa sosok. Kabar itu cepat menyebar. Anak-anak kecil ketakutan tidur sendiri, dan para ibu sering menemukan pintu rumah terbuka, padahal sudah dikunci rapat. Lebih menyeramkan lagi, beberapa orang mengaku melihat bayangan pria besar berdiri di tikungan jalan. Bayangan itu menyerupai Bahar dengan mata merah menyala menatap orang-orang yang lewat. Malam Jumat Kliwon, Hendra, seorang pemuda yang dulu sering dipalak Bahar, nekat pergi ke warung. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara seseorang memanggil namanya dari balik pohon beringin tua. Hendra, Andrabar. Suara itu serak, penuh dendam. Saat Hendra menoleh, ia melihat sosok Bahar berdiri tegap. Bajunya compang-camping, tubuhnya penuh lumpur, dan lehernya tampak hitam lebam dengan bekas cekikan. Senyumnya miring, menyingkap gigi patah-patah-patah. Hendra lari terbirit-birit, namun suara langkah berat terus mengikuti di belakang. Jalanan yang biasanya hanya butuh 5 menit terasa seperti lorong panjang tanpa ujung. Ketika akhirnya ia sampai di rumah, pintu terkunci rapat, seolah menolaknya masuk. Saat ia menoleh ke belakang, wajah Bahar sudah tepat di depannya, menunduk, menatap lurus dengan mata kosong dan lidah menjulur ke dada. Hendra pingsan di tempat. Esok paginya, warga menemukan dia tergeletak di depan rumah dengan tubuh gemetar, matanya kosong, dan rambutnya penuh lumpur basah. Sejak malam itu, nama Bahar jadi momok di kampung. Orang-orang percaya arwahnya menolak tenang karena semasa hidup ia menebar dosa dan menyakiti banyak orang. Setiap malam selalu ada korban baru yang diganggu. Ada yang didatangi dalam mimpi, ada yang mendengar suaranya memanggil, dan ada yang tiba-tiba mendapati bekas tangan hitam mencengkeram leher mereka. Kampung itu pun seperti terkutuk. Tak ada yang berani melintas dekat kuburan. Tak ada yang berani keluar rumah setelah maghrib. Semua orang tahu Bahar belum benar-benar mati. Ia masih berkeliaran, mencari orang-orang yang dulu pernah menentangnya, dan dendamnya belum selesai.